Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Dan sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan, mari saudara kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang hamba sampaikan. Biarlah pada saat pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikan isi hati-Mu, dan berkatilah setiap penonton jemaat Tuhan yang mendengar dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Terlebih, mampukan kami memahami kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini saya akan menyampaikan kelanjutan daripada serial khotbah di atas bukit, yaitu di mana Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya ucapan-ucapan bahagia yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, untuk minggu ini kita akan melakukan suatu pembelajaran kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8, yaitu khotbah di bukit ini yang berbicara Matius 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lewat pembelajaran firman Tuhan minggu ini, kita akan mencoba memahami perkataan Yesus di atas bukit kepada murid-muridnya ketika ia mengatakan, berbahagialah setiap orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, apa makna yang tersirat di balik daripada kalimat firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus ini? Lalu kita coba mau melihat bagaimana saudara dan saya memahaminya dalam konteks kehidupan kita hari ini. Dan bagaimana saudara dan saya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, mari kita akan masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan minggu ini. Seperti apa tadi yang saya katakan, ketika Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata berbahagia di sini, seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, saudara, bahwa kata berbahagia di sini, ini menurut cara pandang Tuhan. Tentu, cara pandang Tuhan berbeda menurut cara pandang manusia atau cara pandang orang dunia. Kalau cara pandang orang dunia atau cara pandang manusia memaknai kata berbahagia di sini, sudah tentu untuk hal-hal yang sifatnya memuaskan jiwanya, untuk apa yang ia raih, untuk apa yang ia dapatkan, untuk apa yang ia prestasikan, yang semuanya itu menjadi kebanggaan, sudah tentu secara manusiawi dia akan berbahagia untuk hal-hal yang diraih dan didapatkannya. Tetapi ada suatu hal yang berbeda, saudara. Oleh karena itu saya katakan menurut cara pandang Tuhan. Bisa jadi menurut manusia engkau berbahagia untuk hal-hal yang engkau raih. Tetapi apa yang disampaikan di sini berbicara menurut cara pandang Tuhan. Mengapa tadi saya katakan ini menurut cara pandang Tuhan? Pemahaman kata berbahagia di sini. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ini sangat kontradiksi sekali dengan perkataan berbahagialah.
Kalau kita memaknai menurut cara pandang orang dunia atau cara pandang manusia pada umumnya. Yang tadi saya katakan, kalau sesuatu yang diraih memuaskan jiwanya, tentu orang akan berbahagia. Tapi kalau kita melihat ayat 3 dan 4, dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah, dikatakan juga orang yang berduka cita. Di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah juga orang yang dicela di ayat yang ke-11-nya. Ini sangat bertentangan kalau kita memaknai kata berbahagia di sini menurut pemahaman orang dunia pada umumnya. Oleh karena itu, Yesus katakan di dalam ayat ke-8 ini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, saudara, jadi kita sekarang bisa memahami kata berbahagia di sini. Ini ukurannya menurut pemahaman atau cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia pada umumnya. Nah, berikutnya saudara kita bisa melihat perkataan selanjutnya, yaitu orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara perhatikan baik-baik. Kata suci di sini di dalam teks bahasa aslinya bahasa Yunani yaitu kataros. Nah, kata kataros di sini seringkali digambarkan oleh suatu keadaan, misalkan ya, ketika susu dikatakan murni tanpa ada campuran. Nah, ini sering digambarkan dengan perkataan kataros. Atau anggur yang murni tidak dicampur oleh air, murni, pure, maka ini pun juga sama, sering digambarkan dengan perkataan kataros. Atau juga logam mulia tanpa ada campuran lain, ini pun juga digambarkan dengan perkataan kataros. Jadi, sesungguhnya arti sebetulnya, saudara, yaitu murni, pure. Oleh karena itu, kalau saudara melihat di dalam teks terjemahan King James Version, ya, dikatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Artinya diberkatilah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian juga di dalam NIV maupun New American Standard Bible menggunakan kata pure atau murni hatinya. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang murni hatinya adalah orang yang berbahagia menurut cara pandang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang berbahagia menurut apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika dia berkhotbah di atas bukit, jikalau saudara dan saya masih memiliki kekotoran hati, masih memiliki ketidakmurnian dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan saat saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan di dalam perjalanan kita, di dalam pelayanan kita, apakah hati kita sudah memiliki kemurnian? Atau hati kita ada kekotoran di dalam hati kita? Kalau kita memiliki kekotoran dalam hati kita, kalau saudara dan saya ada ketidakmurnian dalam hati kita, kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, maka saya pastikan saudara tidak akan pernah mengalami kebahagiaan menurut cara pandang Tuhan, seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara, mari ini menjadi suatu peringatan dan perhatian buat kita. Bagaimana kita mengiring Tuhan memiliki kemurnian hati. Jangan sampai ada kekotoran dalam hati kita. Jangan sampai ada ketidakmurnian, tapi kita ada dalam dunia pelayanan, kita mengiring Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang Yesus katakan itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengenali ketidakmurnian hati ini? Bagaimana kita melihat ketidaksucian atau kekotoran di dalam hati kita ini yang menjadi suatu peringatan buat saudara dan saya saat kita mengiring Tuhan, saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, pastikan jangan ada kekotoran-kekotoran hati yang saya sampaikan seperti ini. Yang pertama, saudara, kekotoran hati, ketidakmurnian hati kita. Yang pertama, mari kita saudara kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sekali lagi saya baca saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, ini berbicara pesan apa saudara? Pesan yang disampaikan oleh Alkitab, berbicara kemunafikan. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, banyak hal seringkali ada kemunafikan yang terselubung dalam kehidupan kita saudara. Malah pada saat ini saudara, kita diingatkan. Saat kita mengiring Tuhan, pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan ada kemunafikan terselubung dalam hidup kita. Mungkin pada saat kita hadir dalam gereja, kita bisa menampilkan sikap hati kita seolah-olah kita baik, seolah-olah kita benar-benar rohani. Orang tidak melihat tanda-tanda kemunafikan itu. Tetapi setelah kita keluar dari tempat ibadah, ketika kita ada dalam aktivitas rutinitas kita sehari-hari, maka akan terlihat kekotoran hati kita, ketidakmurnian hati kita. Jikalau mungkin kita seorang pelayan Tuhan, kita seorang hamba Tuhan, ketika ada di atas mimbar mungkin tidak terlihat kekotoran hati kita, ketidakmurnian hati kita. Tetapi ketika turun dari mimbar, ada di luar gereja, ada dalam kehidupan sehari-hari, maka akan nampak kekotoran dan ketidakmurnian hati kita. Ini menjadi suatu peringatan buat kita. Mungkin kita seorang pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan. Ketika kita ada di dalam suatu gereja, orang tidak ada yang melihat dan yang tahu bagaimana sikap hati kita. Mungkin orang akan melihat seolah-olah kita sangat baik. Tetapi ketika keluar dari gereja, ada dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam pekerjaan kantor, kita melakukan praktek-praktek yang Tuhan tidak kehendaki. Kita melakukan praktek-praktek sogok menyogok. Kita melakukan praktek-praktek korupsi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah kemunafikan yang seringkali muncul dan kita bisa melihat yang terjadi. Mungkin bagi seorang usahawan bisnis ketika ada dalam suatu gereja, bahkan terlibat di dalam suatu pelayanan gereja, tidak nampak ketika ada dalam gereja. Tetapi ketika ada dalam dunia bisnis, dia melakukan praktek-praktek sogok menyogok, mereka melakukan praktek-praktek ilegal. Saudara, malah saat ini kita diperingatkan, saudara, hati-hati. Jangan ada kemunafikan di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara dan saya tidak akan pernah melihat dan menerima dan mengalami apa yang Yesus katakan, kebahagiaan itu orang yang suci hatinya. Yang kedua saudara, yang kedua apa yang Alkitab mau sampaikan berbicara kekotoran hati atau ketidakmurnian hati. Mari kita baca Matius 6 ayat 1 sampai yang kedua. Apa dikatakan saudara? Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, apa yang mau disampaikan firman saat ini Tuhan? Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang kedua yang mau disampaikan berbicara kekotoran hati atau ketidakmurnian ini. Yaitu berbicara motivasi-motivasi yang salah di dalam kita mengiring Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan.
memiliki sikap hati motivasi yang salah di dalam mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan mau mengiring Tuhan karena memiliki motivasi ingin hidupnya diberkati, ingin hidupnya selalu mengalami keberhasilan dan mengalami khususnya hal-hal yang menyenangkan jiwanya dan memuaskan jiwanya. Dia mau melayani Tuhan, dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena ada sesuatu yang mau ia raih dan ia dapatkan yang sifatnya menyenangkan dan memuaskan jiwanya. Saudara, ini adalah motivasi sikap hati yang salah di dalam mengikut Tuhan. Jadi saya mau ingatkan buat kita semua saat ini. Kalau engkau ingin melihat apa yang Yesus katakan, mengalami keberbahagiaan itu, orang yang suci hatinya. Jangan ada kekotoran hatimu. Jangan ada ketidakmurnian dalam hatimu. Baik itu kemunafikan, baik itu motivasi yang salah, sikap hati yang salah dalam hidupmu di dalam engkau mengikut dan mengiring Tuhan. Yang ketiga yang mau saya sampaikan saudara, hal-hal apa kekotoran-kekotoran hati yang membuat kita tidak mengalami kebahagiaan seperti apa yang Yesus katakan. Saudara, dalam Lukas pasal yang 18, pasal ke-18 ayat 9 sampai 14, ini perumpamaan yang Yesus katakan mengenai orang Farisi dan pemungut cukai. Suatu kali orang Farisi dan pemungut cukai ini ada dalam bait Allah bersama-sama. Tapi saudara, pada saat orang Farisi ini ingin memanjatkan doanya, isi doanya selalu mendiskreditkan, merendahkan orang pemungut cukai ini, saudara. Dia merendahkan seolah-olah hidupnya jauh lebih baik seorang Farisi ini dibandingkan pemungut cukai ini. Seolah-olah bahwa hidupnya ini jauh lebih berkenan dibandingkan orang pemungut cukai ini. Bahkan orang Farisi ini mengatakan, memamerkan bahwa dia membayar persepuluhannya, bahwa dia melakukan puasa dalam kehidupannya. Dia menyombongkan. Saudara ingat, ketika kita di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, nothing. Segala apa yang kita punya, apa yang kita raih, apa yang kita banggakan, dan apa yang kita prestasikan di dunia ini, ketika kita berjumpa dengan Allah, semuanya itu nothing, tidak ada apa-apanya. Yesaya katakan bagaikan kain kotor, segala kesalehan kita. Oleh karena itu, saudara, hal ketiga yang firman Tuhan mau sampaikan, kalau saudara ingin mengalami ucapan kebahagiaan yang Yesus katakan, milikilah kemurnian hati, yaitu jangan ada kesombongan terselubung dalam hidup kita. Jangan ada kesombongan di dalam perjalanan kita mengiring dan mengikut Tuhan. Nah, saudara, hal apalagi kekotoran hati yang sering tampak kita sadari itu mewarnai irama kehidupan kita. Saudara, ada hal kekotoran hati atau ketidakmurnian hati kita di dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ada hal rencana-rencana jahat yang kita persiapkan. Ada hal kecintaan akan uang dalam diri kita. Ada hal sikap iri hati yang ada dalam benak hati kita. Ada hal juga mungkin kebencian, egoisme, atau keinginan-keinginan duniawi yang kita tuju. Ada juga mungkin percabulan, kekhawatiran, kemalasan, bahkan sifat kikir yang kita miliki. Ini semua menunjukkan kekotoran hati yang menghiasi pribadi manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak memiliki kekotoran di dalam hatinya. Orang yang tidak memiliki ketidakmurnian dalam hatinya. Artinya apa, saudara? Orang yang berbahagia adalah orang yang murni hatinya, suci hatinya, tidak ada kekotoran dalam hatinya. Maka Yesus katakan, orang-orang seperti ini akan berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam
Matius 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya apa, saudara? Hati yang murni, hati yang suci, kita merupakan sesuatu yang penting. Artinya, hati yang suci dan hati yang murni itu merupakan sesuatu yang penting. Karena hal itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, pastikan hati kita masing-masing ada dalam kemurnian, ada di dalam kesucian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi firman saat ini di dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita meresponinya? Sudah tentu, saudara dan saya harus memiliki hati yang murni. Saudara dan saya harus tidak boleh memiliki kekotoran hati dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, miliki kemurnian hati. Pertanyaannya, buat saudara dan saya, bagaimana kita memiliki kemurnian hati? Bagaimana saudara memiliki kesucian hati? Agar saudara memiliki apa yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang pertama saya mau sampaikan, untuk saudara memiliki kemurnian hati, maka tidak ada yang lain, satu syaratnya, yaitu saudara hanya beriman kepada Kristus Yesus. Ini adalah langkah utama yang mutlak kepada siapapun anak-anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan, memiliki kebahagiaan yang Yesus katakan, maka syaratnya adalah saudara harus beriman kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul Kisah Rasul 15 ayat ke-9 katakan, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi syarat utama adalah untuk saudara memiliki kemurnian hati, hanya beriman kepada Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, kita bisa melihat langkah berikutnya, saudara, untuk kita memiliki kemurnian dalam kita mengiring Tuhan, kemurnian hati kita. Yang kedua, kita bisa lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, hal yang kedua, untuk saudara dan saya memiliki kemurnian hati, yaitu kalau yang pertama hanya beriman kepada Kristus. Dan yang kedua, kita diingatkan lewat 2 Timotius 3 ayat 16 untuk kita memiliki kemurnian hati, yaitu saudara dan saya senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan ini sangat bermanfaat buat saudara dan saya dalam pengajaran, dalam menyatakan kesalahan, dalam memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan mutlak buat saudara dan saya untuk kita memiliki kemurnian hati. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga, untuk kita memiliki kemurnian hati atau kesucian hati. Mari kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pesan apa yang mau disampaikan di sini? Untuk kita memiliki kemurnian hati. Saudara dan saya diingatkan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Setiap kita introspeksi diri kita masing-masing.
Apakah kita sudah benar-benar ada dalam track-nya Tuhan? Apakah kita sudah benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini? Introspeksi, saudara. Setiap kita introspeksi. Apakah kita sudah memiliki kemurnian hati di dalam kita mengikut Tuhan? Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat langkah yang berikutnya, yaitu untuk saudara dan saya memiliki kemurnian hati. Kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah berikutnya untuk kita memiliki kemurnian hati, yaitu saudara dan saya mengakui dosa kita di dalam doa-doa yang kita sampaikan. Akui, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan, karena Ia Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan di dalam doa saudara, akui segala kesalahan-kesalahan yang engkau sudah lakukan di hadapan Tuhan. Maka engkau akan memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal berikutnya, langkah berikutnya untuk kita memiliki kemurnian hati, kesucian hati, yaitu saudara dan saya berdoa, mohon pertolongan daripada Roh Kudus supaya Tuhan membuat hati kita menjadi suci. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pastikan miliki kita semua di dalam kita berjalan mengiring Tuhan, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Pastikan apakah hati kita ada kekotoran hati, apakah hati kita sudah murni di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan, kalau Yesus katakan orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, Yesus katakan berbahagia. Orang yang beginilah, orang yang suci hatinya lah ini, yang berbahagia yang Yesus katakan. Lalu dikatakan juga oleh Yesus, bahwa bukan hanya berbahagia orang yang suci hatinya atau orang yang murni hatinya, tapi Yesus katakan juga mereka akan melihat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya mereka akan melihat Allah? Saudara, kalau dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, memang kita bisa melihat Allah ketika kita mengalami proses kematian. Kita berjumpa dengan Allah di sorga kelak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tidak ada kekotoran di dalam hatinya, dia juga bisa melihat Allah ketika dia ada di dunia ini hidup. Bagaimana mereka bisa melihat Allah, orang-orang yang suci dan murni hatinya ini? Saudara, orang-orang yang suci dan murni hatinya ini, dia akan senantiasa selalu merasakan kehadiran Allah, dan dia bisa juga merasakan bagaimana penyertaan Allah dan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang murni hatinya, dia merasakan kehadiran Allah, penyertaan Allah, persekutuan dengan Allah senantiasa selalu menyertai perjalanan hidupnya ketika ia ada di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang merasakan bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupannya. Banyak orang merasakan bahwa Allah tidak ada
menolong kehidupannya. Dia merasakan pergumulannya, penderitaannya, permohonan doanya sampai hari ini pun tidak terpenuhi, tidak terjawab oleh Allah. Lalu lama-kelamaan dia merasa mulai pudar rasa percaya kepada Tuhan. Bahkan dia bertanya, apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa permohonan dan pergumulan saya masih terus terjadi? Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini memiliki kekotoran hati. Tetapi orang-orang yang murni hatinya senantiasa selalu merasakan kehadiran Allah di dalam perjalanan hidupnya. Dia tahu, dia sadar bahwa semuanya ini oleh karena Tuhan saja. Dia bisa melihat Allah yang hadir, Allah yang menyertai hidupnya lewat karya Allah dalam hidupnya. Ketika dia bangun pagi, dia bisa melihat kehidupan yang baru. Dia mensyukuri itu semua karena Tuhan. Dia bisa bernapas itu karena Tuhan. Dia merasakan kehadiran Allah, pemeliharaan Allah, penyertaan Allah menyertai hidupnya. Inilah orang-orang yang murni hatinya. Mengapa dia bisa merasakan kehadiran Allah? Karena hatinya tidak ada kesombongan. Hatinya memiliki motivasi yang benar ketika ia mengikut Tuhan. Hatinya tidak ada kemunafikan. Saudara, oleh karena itu, bukan seberapa lama engkau melayani Tuhan, bukan seberapa lama engkau menjadi orang Kristen, tetapi pastikan kalau engkau hari ini engkau menjadi orang percaya, orang Kristen, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, apakah hatimu memiliki kemurnian hati? Atau ada kekotoran dalam hatimu? Kalau ada kekotoran dalam hatimu yang terselubung, yang belum kita akui di hadapan Tuhan, saat ini, saat pemberitaan firman disampaikan, inilah momentumnya untuk kita mengakui di hadapan Allah, agar saudara dan saya melihat apa yang Yesus katakan. Orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia, bahkan melihat Allah di dalam perjalanan hidupnya. Kalau engkau mau melihat Allah dalam hidupmu, kalau engkau ingin mengalami kebahagiaan dalam hidupmu, seperti apa yang Yesus katakan, pastikan hidup kita hari ini murni di hadapan Allah. Tidak ada kekotoran, bahwa hidup kita ada kemurnian hati yang kita junjung dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, orang yang murni hatinya, dia berbahagia dan dia akan melihat Allah. Perjalanan hidupnya selalu ditandai oleh pengucapan syukur. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dimaknai dan ditandai dengan ucapan syukur senantiasa selalu. Inilah orang-orang yang murni hatinya. Dan orang-orang seperti ini, Yesus katakan, berbahagia dan melihat Allah. Saudara, kebenaran firman Tuhan telah saya sampaikan pada minggu ini. Biarlah ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Siapapun kita yang sudah melayani Tuhan, siapapun kita yang sudah mengiring Tuhan menjadi orang percaya, orang Kristen, kita diingatkan saat ini, pastikan tidak ada kekotoran hati. Kita memiliki kemurnian hati di dalam mengiring Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat Allah dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami diingatkan saat ini lewat pembelajaran firman Tuhan yang kami boleh terima. Banyak hal dalam perjalanan hidup kami memiliki ketidakmurnian hati kami, kekotoran hati kami, Bapa. Bapa, Engkau sangat mengenal kami pribadi masing-masing. Jika Engkau mendapatkan ada hal yang tidak beres dalam sikap hati kami masing-masing, Bapa, ampuni kami, Bapa. Tolong setiap kami, Bapa. Siapapun kami hari ini, Tuhan. Baik penonton, jemaat Tuhan, atau hamba-Mu juga. Tuhan, tolong kami semua.
agar kami memiliki kemurnian hati di dalam kami mengiring-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kebahagiaan yang Tuhan perkatakan. Dan bahkan kami juga melihat Allah hadir dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Aku menyerahkan setiap penonton dan jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku, mari arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin.